Kalau bisa dibilang kan hasil pertemuan dari Donald Trump dengan China kemarin tidak menghasilkan hasil ya, bahkan intinya tidak berhasil mengamankan dukungan terkait dengan Selat Hormuz. Nah, Anda melihat akan seperti apa ke depannya, apalagi ini ada peringatan dari penasihat senior pemimpin revolusi Islam bahwa Amerika Serikat sebenarnya sedang jatuh ke dalam perangkap strategis yang digali oleh Israel. Menurut Anda, apakah dalam menentukan langkah selanjutnya Amerika Serikat masih mendengarkan pendapat dari Israel? Ya, terima kasih Mas Iqbal. Mungkin kata yang lebih kita gunakan bukan tidak memberikan hasil, tapi mungkin belum memberikan hasil dari pertemuan KTT di Beijing kemarin. Tapi apakah beberapa hari ke depan akan sama? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, menjawab pertanyaan Mas Iqbal, apakah Amerika akan tetap percaya dengan Israel? Menurut saya ini memang menjadi sebuah teka-teki dan apa namanya ya, pembahasan ya. Dan sampai sekarang sifatnya masih sumber-sumber yang tidak formal dan tidak secara jelas menunjukkan siapa sumbernya. Tapi paling tidak ada dua yang selalu disampaikan, katakanlah pasang surut mengenai hubungan Israel dengan Amerika. Yang terbaru itu diberitakan bahwa Trump kembali menelpon Netanyahu dan konteksnya adalah ini sebagai sinyal bahwa Trump kemungkinan besar akan lebih mengutamakan dan mengambil opsi perang daripada opsi diplomasi. Mengingat telepon ini terjadi ketika proses diplomasi dengan Iran mencapai titik kebuntuan. Bahkan saya menyebutnya sebagai titik ketersumbatan yang sempurna. Kenapa saya menggunakan istilah titik ketersumbatan yang sempurna? Karena misalkan dalam perkembangan tadi pagi, itu tiba-tiba Amerika mengeluarkan 5 syarat, tadi telah disampaikan di pengantar, yang itu merupakan respon terhadap 5 prasyarat yang sebelumnya diberikan Iran. Jadi ini sekali lagi ibaratnya 5 harapan atau 5 hal diminta oleh Iran sebelumnya, lalu kemudian ditutup dengan jawaban yang menolak dengan 5 hal yang disampaikan juga oleh Amerika. Jadi sekali lagi secara diplomasi menurut saya memang terjadi kebuntuan total atau ketersumbatan yang sempurna. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks hasil KTT Beijing, menurut saya masih ada harapan. Dalam pengertian ada harapan, saya memahami sikap Tiongkok berada pada posisi bahwa mereka menginginkan perang ini memang segera berakhir dan Selat Hormuz ataupun perairan atau jalur laut di Hormuz baik yang di blokade Amerika maupun Iran itu sama-sama dibuka. Saya menduga dengan keras itu adalah sikap prinsip yang dimiliki oleh Tiongkok, walaupun memang tidak katakanlah sedramatis seperti yang disampaikan oleh Trump, di mana kemudian seakan-akan sikapnya Tiongkok itu mendukung kerangka daripada sikapnya Trump selama ini. Yang mendahulukan yang pertama adalah agar nuklir itu didahulukan, diselesaikan, lalu kemudian yang berikutnya bisa menyusul. Tapi kalau kita lihat secara jernih, maka sebenarnya tanpa kehadiran katakanlah Trump di Beijing sekalipun, saya yakin kita baca bahwa Tiongkok sikapnya tetap mendukung agar ini dinormalisir kembali karena itu berkaitan dengan kepentingannya. Nah, persoalannya adalah saya membaca kenapa kok nggak langsung ditampakkan. Saya menduga bahwa itu bagian daripada cara Tiongkok untuk memberikan pesan kemandirian dan independensi kepada publik bahwa dia tidak dikooptasi oleh Amerika, bahwa dia tidak diintervensi oleh Amerika, dan kalaupun dia bersikap maka sikapnya sesuai dengan kepentingan dan nilai-nilai yang dia yakini. Nah, itulah kemudian saya mengatakan tadi, walaupun telat, apalagi ini telah disengaja misalkan, tetap ada harapan bahwa ini bisa ada progres. Nah, salah satu yang menurut saya bisa dijadikan petunjuk, misalkan yang terbaru Iran sudah menunjuk Ghalibaf sebagai pejabat Iran yang khusus untuk menangani hubungan dengan Tiongkok. Nah, saya menduga ini juga nanti akan menjadi formula lebih besar dan lebih kuat tentang bagaimana Tiongkok bisa berperan dalam upaya tadi menghentikan perang ini yang kalau kata Kementerian Luar Negeri Tiongkok memang tidak semestinya terjadi dan tidak perlu diperpanjang lagi. Jadi itu sikap yang clear. Ada langkah yang dilakukan ya dengan menunjuk Ghalibaf
sebagai duta yang khusus untuk berhubungan dengan Tiongkok. Kita sudah bergabung dengan Kepala Staf Angkatan Laut 2018-2019 Ade Supandi. Pak Ade, selamat malam. Selamat malam, Mas Boloh juga selamat malam. Ya, Pak Ade. Pak Ade, jadi kendali atas Selat Hormuz ini kembali ditegaskan oleh Iran. Bahkan sepertinya ada pernyataan yang menyatakan soal mekanismenya sudah mulai diatur. Nanti bahkan kabel-kabel internet itu juga akan akan dikenakan biaya. Nah, Anda melihat langkah dari Iran ini, apakah akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Trump dalam menentukan langkah selanjutnya? Karena ancaman-ancaman sudah dikeluarkan, tapi agresi itu juga belum dilakukan. Sementara Iran juga menyatakan tidak akan gentar dengan apapun ancaman Amerika Serikat. Apakah kendali Selat Hormuz yang terus ditegaskan oleh Iran ini akan menjadi pertimbangan bagi Trump, Pak Ade? Kelihatannya sih kalau lihat dinamika sampai saat ini ya, perang narasi politik ini masih tetap mengemuka gitu kan. Kalau dilihat dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, kelihatannya mungkin yang disampaikan oleh Pak Hasbullah tadi, saya kira kan narasi politik itu menjadi sangat kental dalam situasi media yang sangat masif saat ini gitu ya. Memang saya pernah menyampaikan di dalam beberapa forum, salah satu hal yang menjadi fenomena yang agak bukan aneh ya, agak beda dalam konteks doktrin operasi militer itu saat ini antara tujuan yang ingin dicapai oleh Trump kemudian termasuk Iran itu memang agak menyimpang daripada target yang sesungguhnya dalam kaidah operasi militer yang normatif gitu ya. Sebagai contoh kan sebenarnya tujuannya itu adalah bagaimana meniadakan nuklir ya, yang kedua meniadakan rejim, yang ketiga berkaitan dengan menurunkan hegemoni pengaruh Iran regional ya. Nah kalau saya berprinsip kalau memang sasarannya meniadakan nuklir, kenapa nggak ke jantungnya saja gitu kan, malah kemudian beralih ke blokade gitu kan. Padahal blokade itu kalau doktrin klasik itu memang masa yang cukup lama menghabiskan biaya. Artinya kita kan nunggu kan blokade itu, bukan seperti perang yang terbuka gitu kan. Yang berikutnya lagi bahwa blokade itu di daerah tertutup yang dampaknya adalah sangat terasa oleh dunia internasional, terutama masalah energi ya. Artinya bahwa 20% itu cukup menjadikan ketimbangan dalam konteks pasokan kepada beberapa negara, terutama untuk Asia Timur ya. Nah menurut saya ancaman Trump itu tentunya juga memang saat ini kalau menurut saya kalau apple to apple sebenarnya adalah kekuatan konvensional yang utuh dimiliki oleh Amerika Serikat sebenarnya berhadapan dengan kekuatan asimetrik Iran gitu kan. Nah saat ini memang yang dimainkan oleh Iran dengan asimetriknya dan proksinya cukup berhasil gitu kan. Karena kelihatannya kalau saya monitor bahwa manuver angkatan laut di Teluk Oman, terutama Teluk Oman ya, itu kan tidak nampak keberhasilannya karena tidak pernah bisa melewati Selat Hormuz gitu kan. Artinya blokade itu sendiri masih tanda tanya mengenai keberhasilannya. Yang berikutnya yang saya sampai sekarang masih belum ada jawaban. Pangkalan Amerika itu kan banyak di Kuwait, di Bahrain, di Qatar, kemudian juga di Uni Emirat. Kelihatannya kekuatan angkatan laut di situ adalah kondisinya zero menurut saya, karena tidak nampak sampai saat ini pemberitaan manuver yang terjadi. Nah oleh sebab itu mengenai pengancaman dari Trump, menurut saya narasi politik ini ya bagi Iran tentunya tetap akan disikapi dengan positif, karena setiap narasi politik yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat itu menjadi bahan bagi Iran untuk evaluasi tentang apa yang harus dikembangkan oleh mereka. Apakah tetap melaksanakan crossing strait ya untuk menutup Selat Hormuz sendiri ataupun juga melaksanakan Pak Ade, sebelum berlanjut tadi Anda menyebut yang zero itu dari pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara teluk tetangga Iran ya. Apakah artinya selama ini serangan dari Iran itu tepat sasaran mengenai target Pak pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara tersebut, Pak Ade?
bukan dalam serangannya berhasil, mungkin ketiadaan daripada kekuatan Amerika Serikat di dalam pangkalan AS, pangkalan laut yang berada di Teluk Persia dan di dalam Selat Hormuz, karena sampai saat ini belum pernah terdengar manuver mereka apakah dia melaksanakan direct attack kepada Iran ataupun melaksanakan penyerangan dalam konteks sesuai dengan komandonya dari Angkatan Laut Amerika Serikat. Itu belum nampak. Jadi persepsi saya ataupun juga taksiran saya, berarti kekuatan Angkatan Laut di dalam Teluk Persia itu tidak ada gitu kan, sehingga memang ini juga beralasan bahwa sebelum terjadinya blokade dan penutupan selat itu kan semua kapal digeser ke Israel gitu kan, untuk membantu pertahanan lewat laut di Israel. Apakah itu juga taktik Iran untuk menarik kekuatan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk membantu di pesisirnya Israel gitu. Nah, berkaitan dengan pengancaman ini, menurut saya itu tadi yang saya sampaikan, bahwa itu menjadi satu evaluasi mungkin bagi Iran untuk mengembangkan apa yang dilakukan oleh Iran dengan taktik asimetriknya, termasuk proksinya sendiri. Demikian. Oke. Mas Hasib, berulang kali ditegaskan oleh Iran bahwa apa yang dilakukan Iran di Selat Hormuz atas kendalinya itu adalah untuk keamanan nasional, untuk kepentingan rakyat. Karena ada potensi ada gangguan keamanan jika Selat Hormuz itu bisa diakses oleh semua, terutama oleh musuh ya. Nah, apakah menurut Anda itu yang membuat akhirnya Iran berani mengeluarkan pernyataan bahwa Selat Hormuz ini lebih penting dari bom atom? Ya, makasih Mas Iqbal. Saya terus terang kalau kita harus review perang ini dari awal, nah salah satu poin yang sangat kuat menurut saya, bahwa ini menunjukkan betapa Iran itu sudah sangat siap untuk menghadapi perang, termasuk dengan Amerika dan Israel. Dan di sisi lain kita melihat betapa Amerika itu tidak punya konsep. Nah itu yang selalu saya bilang, bahwa ini adalah perang yang diorder oleh Netanyahu, sehingga dari berbagai macam fakta-fakta lapangan terkonfirmasi tidak adanya kesiapan untuk mengikuti perang yang sedemikian dahsyat, dan lalu kemudian Iran bisa mengontrol. Nah salah satu Iran bisa mengontrol adalah yaitu bagaimana Selat Hormuz kemudian menjadi front. Nah ini kalau bagi saya secara politik menunjukkan bahwa Amerika adalah kosong. Karena dari awal dia tidak pernah bicara tentang Selat Hormuz. Jadi kalau sekarang menjadi krisis Hormuz, itu berarti ada sesuatu yang serius di dalam pertimbangannya Amerika. Yang kalau kita baca ke data-data awal, sebenarnya sebagian sumber intelijen sudah memberikan pertimbangan kalau serangan ini diambil, Iran bisa menggunakan kartu Hormuz. Tapi lagi-lagi Trump yang dianggap tidak begitu concern dengan aspek militer dan strategi, itu tidak mengindahkan masukan-masukan itu. Sehingga ketika betul-betul diambil, sekarang terjadi apa yang menjadi pertimbangan ahli-ahli strategi, bahwa Iran menggunakan Hormuz untuk yang saya sebutkan dari awal sebagai serangan sayap dalam bentuk bola lambung, yaitu bahwa dari Hormuz akan mencekik kepentingan Amerika dan kepentingan global. Dari situ Amerika akan terjebak. Nah, sampai di Hormuz pun menurut saya Iran sangat siap, karena narasi yang digunakan adalah narasi yang tidak melanggar ketentuan hukum internasional, yaitu karena dia diserang maka kemudian dia memaklumatkan bahwa Selat Hormuz dalam keadaan bahaya, karena sedang terjadi perang yang dilakukan oleh Amerika dan Israel. Nah itulah bagi saya keunggulan taktikal yang telah membuat Iran sampai sekarang kita di 41 setelah genjatan senjata, Mas Iqbal, itu berada dalam keunggulan lapangan. Bahkan setelah 41 ini dan 3 hari setelah pertemuan KTT, saya menyebutnya perkembangan sekarang berada dalam perkembangan pertigaan yang sangat menegangkan. Pertigaan yang sangat penuh dengan teka-teki. Yaitu yang pertama, apakah akan ini menjadi eskalasi perang yang semakin diumbar-umbar oleh Trump sebagai sebuah taktik untuk bisa menekan Iran, atau ini akan kembali kepada diplomasi dengan harapan dari peran Tiongkok dan yang lain, atau akan memperpanjang situasi sekarang yang menurut saya kita sebut sebagai, katakan bukan perang juga, bukan gencatan senjata, tapi kondisi sekarang ini itu betul-betul menguntungkan Iran. Kalau Iran menarik membuat katakanlah aturan baru di Hormuz, maka itu akan membuat kemenangan sempurna Iran secara de facto.
Dia menang dalam konteks di Hormuz karena awalnya Hormuz bukan apa-apa, sekarang sudah dibuat sebagai ketentuan baru untuk sesuatu yang kepentingan dia. Walaupun mungkin masih menjadi persoalan secara de jure. Dan itu yang saya bilang, walaupun kita baca betapa ini sangat efektif bagi Iran, tapi jangka panjang saya melihat Selat Hormuz itu bersifat limited. Kalau lama-kelamaan Iran bisa justru terserang balik oleh kekuatan Selat Hormuz yang secara prinsip masyarakat di dunia, negara-negara dunia rasanya tidak ingin membayar gara-gara menyeberang di Selat Hormuz.